Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman kita yang terambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan, pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ada dua hal yang bisa kita pelajari tentang saat kedatangan Tuhan. Yang pertama yaitu kita melihat bahwa hari kedatangan Tuhan adalah hari penghukuman bagi orang berdosa. Di dalam ayat 37-39, Tuhan Yesus membandingkan kedatangan Kristus dengan peristiwa air bah. Di sana air bah digambarkan sebagai alat Allah untuk menghukum orang-orang berdosa pada saat mereka tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Dan hal yang sama pun terjadi dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Kedatangan itu bukan hanya untuk memberi keselamatan kepada orang percaya, tapi juga akan menghukum orang berdosa. Karena itu marilah kita menanggalkan semua dosa kita dan bersiap untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal kedua yang bisa kita pelajari tentang hari Tuhan ini adalah hari Tuhan adalah hari keselamatan bagi orang percaya. Saudara, kita hidup dalam dunia yang berdosa, di mana orang benar mengalami, mereka dimusuhi, mereka diperlakukan dengan tidak adil hanya karena mereka adalah orang benar. Nah, seringkali ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, orang benar menjadi tawar hati dan kita bertanya, di manakah Tuhan, di manakah keadilan? Tapi saudara, Allah menjamin bahwa pada saat kedatangannya nanti, Dia akan membebaskan orang percaya dari semua hal yang mengalami. Dia akan membawa keadilan kepada orang percaya. Karena itu jangan tawar hati dan jangan kecil hati ketika kita mengalami ketidakadilan dan penderitaan hanya karena kita adalah orang Kristen. Karena percayalah, Tuhan pasti akan datang menyelamatkan kita. Itulah harapan kita untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Jadi saudara, marilah kita meninggalkan dosa kita dan segala kelemahan kita dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan juga yang kedua yang bisa kita pelajari dengan hari ini adalah marilah kita memiliki pengharapan dan tetap hidup dalam kesalehan meskipun hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah meninggalkan semua dosa yang merintangi hidup saudara dan mempersiapkan diri saudara bagi kedatangan Tuhan? Saudara, marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan dosa-dosa saudara dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapanpun peristiwa itu akan terjadi.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kasih dan karunia bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang kedua kali. Karena itu kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Dan juga kami juga harus meninggalkan semua dosa-dosa kami. Dan kami juga harus memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang sulit, bahkan dunia yang membenci kekristenan, dunia yang membenci kami sebagai umat Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan berharap hanya kepada Engkau saja, karena Engkau akan datang kedua kali dan memperlakukan semuanya dengan adil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.